Pentingnya belajar ilmu kehidupan, Part 2. Kita lanjutkan pentingnya belajar ilmu kehidupan. Bagi yang pembelajar ilmu IPA, juga sangat penting untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama, karena ilmu agama adalah bagian paling pokok yang berisikan panduan-panduan hidup kita. Jadi kita semua seharusnya tidak perlu alergi atau enggan belajar ilmu pengetahuan alam ilmu IPA, lagi dan tidak pula alergi, enggan belajar ilmu pengetahuan agama. Agama itu berasal dari A, yang artinya tidak, gama yang artinya sesat. Jadi agama itu sebenarnya suatu ilmu yang mengajarkan ilmu kehidupan kepada kita, agar kita semua tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini atau agar kita tidak salah jalan lagi, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi kedua ilmu ini sama pentingnya untuk kita pelajari bersama, untuk menuai kesempurnaan hidup kita, amin. Memang nanti sedikit agak rumit, kita memahami ilmu kehidupan ini dan tidak mudah seperti halnya membalikkan tangan. Karena belief sistem ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah formal dulu, sudah mengakar kuat di benak sanubari sebagian besar umat manusia. Mungkin pertama kali Anda belajar ilmu kehidupan ini, belief sistem Anda akan tertabrak-tabrak dengan pengetahuan yang baru ini. Hal ini wajar, teruskan saja belajarnya dulu dan kemudian belajar berulang-ulang lagi dan lagi. Nanti benturan-benturan keyakinan yang lama dengan keyakinan yang baru ini akan memudar dengan sendirinya. Di awal kita mempelajari ilmu kehidupan ini, pikiran kita akan seperti ditampar, seperti halnya bola pingpong yang berlari ke sana kemari. Jadi kita perlu sedikit menyadari adanya pergulatan kecil antara keyakinan yang lama yang sudah terpatri dengan keyakinan kita yang baru ini di dalam benak pikiran kita beberapa saat. Dalam pelajaran ini saya berusaha sebaik mungkin menyajikan dengan pendekatan ilmu yang semudah mungkin bisa difahami sebagian besar orang, yang walaupun sebenarnya rumit kita pelajari. Pentingnya belajar ilmu kehidupan. Gelar tidak menjamin kompetensi. Lulusan terbaik tidak menjamin kesiapan bisa berkarya. Akreditasi A, belum tentu bermutu baik. Itulah pentingnya kita belajar ilmu kehidupan, yang sejatinya kita butuhkan dalam seumur hidup kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Pelajaran rahasia besar kehidupan ini dimaksudkan untuk menambah materi di sisi pendidikan non-formal. Robert T. Kiyosaki adalah orang Amerika keturunan orang Jepang yang termasuk salah satu orang yang menentang pendidikan di sekolah. Karena beliau memahami ilmu rahasia kehidupan yang sebenarnya. Bahkan beliau dengan lantang padahal nasihat dari orang tuanya sendiri, sekolahlah yang setinggi mungkin. Bergelar sarjana, sekolah yang tinggi, agar bisa mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi, adalah mindset pola pikir miskin. Karena faktanya orang tuanya sendiri tetap menjadi miskin, walaupun lulusan akademisi terbaik, berpangkat tinggi dan bergaji besar. Pendidikan akademisi di sekolah tidak menjamin orang bisa sukses. Dalam sejarah, ilmu pengetahuan kehidupan memang sebenarnya Tuhanlah yang menurunkannya melalui kitab suci, kitab sucinya. Di awal cerita, dulu Tuhan menurunkan ilmu kehidupan, berupa potongan-potongan, musaf-musaf ilmu kehidupan. Mungkin semacam artikel-artikel pendek yang berisikan ilmu kehidupan. Di kemudian hari, karena banyaknya tuntutan yang harus diaturnya, turunlah berbagai macam kitab suci. Seperti kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran. Dalam sejarah memang benar adanya buku-buku atau kitab suci yang sudah diturunkannya itu, dirahasiakan oleh orang-orang tertentu. Dan buku panduan hidup yang palsu diedarkan di dunia. Contoh salah satunya adalah, yang terbuka hijabnya oleh Ibu Rhonda Byrne. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Injil Matius. Ternyata penemuan kalimat dari Injil yang benar adalah, siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Injil Matius. Ternyata kosakata syukur, dihilangkan atau dirahasiakan, di dalam Injil yang mereka edarkan di dunia. Padahal itu kata kunci yang sangat penting di dalam rahasia besar kehidupan. Tidak jadi soal kita belajar menggunakan panduan hidup dari keyakinan dari mana. Rhonda Byrne, kitab suci Taurat, kitab suci Zabur, kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran adalah sebuah kitab suci panduan hidup kita yang pengarangnya sama, hanya berbeda tahun terbitannya saja. Kitab suci yang satu dengan yang lainnya, tentunya saling melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Dan di penghujung, yang terakhir kitab suci yang diturunkannya, Tuhan berfirman,
Sekarang aku sendiri yang menjaganya, keasliannya. Inilah yang perlu kita pahami. Terima kasih, semoga bermanfaat.